Kembalinya Raja Serigala. Bab 445 Ye Bufan tiba. Xiao Yao dan yang lainnya kembali ke keluarga Xia, dan Nyonya Tua Gao meminta seseorang untuk menyiapkan makan siang mewah. Di meja makan, semua tokoh penting keluarga Xia berkumpul untuk menyambut Xiao Yao. Nyonya Tua Gao bahkan minum 2 cangkir, yang merupakan kejadian langka. Dia memberitahu saudara perempuan Xiao Yan dan Xiao Yao untuk bekerja keras demi keluarga Xia dan mengembalikan gengsinya. Namun, ketika semua orang tengah asyik mengobrol dengan gembira, datanglah segerombolan orang satu demi satu. Semua orang di keluarga Xia tercengang, tetapi setelah melihat siapa yang datang, Xia Wenqiang dan Lin Xiulan berdiri sambil tersenyum dan berkata kepada sekelompok orang, lihatlah ingatanku. Aku bilang aku lupa sesuatu, tetapi ternyata aku lupa Bufan dan Tuan Ye. Ayo, Bufan, duduk. Manajer Ye, silakan duduk. Orang-orang yang datang adalah Ye Bufan, Ye Dalian, dan beberapa staf Bang Baihua. Yan, mengapa kamu masih duduk di sana? Bufan dan bibimu ada di sini, mengapa kamu tidak segera datang dan menyapa mereka? Deng Hongjun mendesak. Xiao Yan tetap tidak tergerak. Dia cemberut dan menatap Ye Bufan dengan jijik. Kemudian dia akan memberitahu semua orang tentang perpisahan itu. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Ye Bufan sudah berbicara terlebih dahulu, Tuan Xiao Wenqiang, kalau kita bukan keluarga, kita tidak akan duduk satu meja. Kegentingan. Wajah Xiao Wenqiang dan yang lainnya membeku, dan mereka semua tercengang. Gelar Tuan Xiao Wenqiang terdengar sangat kasar. Bufan, ada apa? Xiao Wenqiang bertanya dengan bingung. Mendengar perkataan Ye Bufan, seluruh orang di keluarga Xia tercengang dan menatap Ye Bufan dengan bingung. Lagi pula, semua orang tahu hubungan antara Ye Bufan dan Xiao Yan, dan Xiao Yan akan menikah dengan keluarga Ye di masa depan. Terlebih lagi, saat suasana hati Ye Bufan sedang baik, dia akan memanggilnya ayah, dan saat suasana hatinya sedang buruk, dia akan memanggilnya paman. Namun kali ini, Tuan Xiao Wenqiang, terdengar agak kasar dan tidak menyenangkan. Ye Bufan, kenapa kamu masih datang ke rumahku? Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Ye Bufan sambil berteriak. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Anda bahwa hubungan kita sudah berakhir dan kita sudah putus. Kuharap kau tidak menggangguku lagi dan berhenti datang ke rumahku untuk menggangguku. Tidak ada peluang di antara kita. Bibi, kamu tidak perlu berusaha keras untuk menjaga hubunganku dan Ye Bufan. Cinta yang dipaksakan tidaklah manis. Jika tidak cocok, ya tidak cocok. Tidak perlu dikatakan lagi. Kata Xiao Yan dingin. Jika dia berhasil menikah dengan pria besar seperti Zhou Xihua, dia pasti akan sangat kesal saat melihat Ye Bufan. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang tentu saja mengerti bahwa putri mereka pasti menjadi lebih dekat dengan Zhou Xihua, kalau tidak, dia tidak akan melepaskan Ye Bufan dan mempertaruhkan segalanya. Ngomong-ngomong soal itu, Ye Bufan memang tidak kalah sedikit pun dari Zhou Xihua. Bufan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, Paman dan Bibi tidak dapat membantumu. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Benar, Manajer Ye. Biarkan anak-anak mengurus urusan mereka sendiri. Sebagai orang dewasa, tentu saja kita berharap mereka bisa rukun, tetapi jika mereka benar-benar tidak bisa rukun, tidak perlu dipaksakan. Deng Hongjun menghela napas dan berkata dengan sangat sedih. Ye Bufan dan Ye Dalian saling berpandangan dan menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap semua orang di keluarga Xia. Ye Dalian berkata, saya pikir kamu salah paham. Kita tidak ada di sini hari ini karena Bufan dan urusannya. Bufan adalah tuan muda dari keluarga kelas 2. Putrimu hanyalah seorang wanita muda dari keluarga kelas 2. Dia tidak layak untuk Bufan kita. Kami sudah berkali-kali mencoba menghentikan Bufan agar tak menjalin hubungan dengannya. Sekarang setelah mereka putus, itu adalah hal terbaik. Perkataan Ye Dalian sangat sarkastis, dan Xiao Wenqiang serta yang lainnya menganggapnya sangat menjengkelkan. Kata-kata manajer Ye terlalu kasar. Apakah kamu tidak takut kita bisa bangkit kembali? Xiao Wenqiang berkata dengan dingin. Kembali. Manajer Ye mencibir, itu saja untuk masa depan, mari kita bicarakan nanti. Saya tidak di sini untuk membicarakan hal-hal ini hari ini. Alasan utama saya di sini adalah karena pinjaman dari Bang Baihua. Ye Dalian meminta seseorang untuk meletakkan kontrak di atas meja. Berdasarkan kontrak, keluarga Xia harus membayar kembali pinjaman sebesar 25 juta yuan termasuk pokok dan bunga hari ini. Ledakan. Semua orang di keluarga Xia merasakan seolah-olah mereka disambar petir besar. Nyonya Tua Gao dan Xiao Yao, yang sedang makan di dekatnya, juga datang. Manajer Ye, kami baru meminjam uang ini selama 2 bulan. Mengapa kami harus membayar pokoknya sekarang? Lalu, mengapa bunganya begitu tinggi? 5 juta. Tanya Nyonya Tua Gao. Anggota keluarga Xia yang lain juga merasa seperti tersambar petir. Ini terlalu tiba-tiba. Saya sudah meminjamnya selama 2 bulan dan harus membayar bunga sebesar 5 juta. Mengapa tidak merampoknya saja? Ye Dalian berkata perlahan, aku akan memberimu jawaban yang lebih rendah. Jangka waktu pinjaman awalnya 2 bulan. Kamu hanya tidak mempertimbangkannya dengan saksama di awal. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah di sini. Ye Dalian menunjuk pada persyaratan pinjaman pada kontrak. Semua orang menoleh dan melihat bahwa memang sudah 2 bulan.
Awalnya, Xiao Yan dan Ye Bufan memiliki hubungan yang dekat, dan keduanya tidak membaca kontrak dengan saksama. Mereka bahkan tidak melihat hal yang sepenting itu. Sekarang mereka benar-benar menyesalinya. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan kedua Anda. Ye Dalian melanjutkan dengan perlahan, mengapa bunganya begitu tinggi? Karena Anda meminjam aset pribadi Anda. 20 juta itu tidak ada hubungannya dengan Bang Baihua. Saya meminjamkan aset saya kepada Anda. Bunganya juga tertulis jelas di situ, 2,5 juta sebulan. Ye Dalian menunjuk ke tempat yang tidak mencolok dalam kontrak itu. Dinyatakan dengan jelas, jika Anda meminjam 20 juta, bunganya adalah 2,5 juta per bulan. Bab 446 Membayar Hutang. Pada saat ini, Xiao Yan dan anggota keluarga Xia lainnya tercengang. Awalnya, mereka sangat percaya pada Ye Bufan dan Ye Dalian, bahkan tidak membaca kontrak dengan saksama. Akibatnya, mereka bertengkar dengan Ye Bufan, dan semua masalah pun muncul. Kompensasi 25 juta. Mengingat situasi keluarga Xia saat ini, mereka tidak mungkin bisa mendapatkan 25 juta. Pada saat itu, semua orang panik. Nyonya Tua Gao menatap Xiao Wuyan dan bertanya, "Wuyan, apa yang terjadi? Mengapa ada hal-hal ini dalam kontrak? Mengapa kamu tidak menjelaskannya terlebih dahulu?" Xiao Wuyan hampir menangis, dia sangat ceroboh, bahkan tidak membaca kontraknya. "Nenek, aku." Xiao Wuyan menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana memulainya. "Apakah kamu tidak membaca kontraknya dengan saksama saat itu?" tanya Nyonya Tua Gao. Xiao Wuyan mengangguk lemah. "Kamu." Nyonya Tua Gao sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan hampir terjatuh. Untungnya, Xiao Yao menopangnya dari belakang. "Nenek, apa yang terjadi?" tanya Xiao Yao. "Tanya saja pada mereka." Nyonya Tua Gao begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. "Kakak, ibu, ayah, apa yang terjadi?" tanya Xiao Yao. Lin Xiulan tergagap saat menceritakan seluruh kisahnya pada Xiao Yao. Di antara mereka, semua tanggung jawab dibebankan pada Chen Fan dan Xia Simo. Kalau bukan karena agresivitas Chen Fan dan Xia Simo yang menyebabkan keluarga Xia diisolasi oleh Sanjiang City Garment Group dan dikenai sanksi oleh bank sebagai perusahaan yang tidak jujur, mereka tidak akan berakhir dalam situasi ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yao menjadi semakin kecewa terhadap Chen Fan dan Xia Simo. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Ye Bufan dan Ye Dalian, "Kalian berdua, kontrak ini ditandatangani tanpa sepengetahuan kami." Ye Dalian menyela Xiao Yao dan berkata, "Nyonya, saya lihat Anda juga seorang sarjana dengan rambut ekor kuda dan kulit putih dan halus. Apakah menurut Anda mungkin Anda bisa lepas dari tanggung jawab tanpa mengetahui kebenaran? Lagi pula, kontrak ini ditandatangani di hadapan semua orang di keluarga Xia. Apakah Anda membaca isinya atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Karena Anda telah menandatanganinya, Anda harus menanggung konsekuensinya." Ledakan. Semua orang di keluarga Xia tampak sepucat kertas dan merasa tak berdaya di dalam. Xiao Yao juga bingung harus berbuat apa. Semua sudah tertulis hitam di atas putih dan dia tidak bisa menyangkalnya. "Kita hanya bisa menyalahkan keluarga kita sendiri karena ceroboh. Jadi, apa yang kau inginkan?" Xiao Yao berkata dengan tenang. "Huff." Ye Dalian mendengus dingin dan berkata, "Sangat mudah. Bayar saja pokok dan bunganya." Ledakan. Nyonya Tua Gao sangat ketakutan hingga ia jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin keluarga Xia bisa mendapatkan 25 juta? Deng Hongjun datang langsung ke Ye Dalian dan berkata, "Manajer Ye, Anda tahu, Wuyan dan Bufan semuanya adalah satu keluarga mulai sekarang, jadi kita seharusnya tidak memiliki pendapat yang berbeda. Saya tahu Wuyan impulsif dan mungkin telah menyinggung Bufan. Wajar bagi pasangan untuk bertengkar. Seperti kata pepatah, mereka bertengkar di kepala tempat tidur dan berbaikan di kaki tempat tidur. Mereka segera berbaikan. Saya harap Anda bisa memberi waktu kepada keluarga Xia. Setelah kami pulih dari ini, kami pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda beserta bunganya." "Baik, Tuan Ye." Xia Wenqiang juga berkata, "Ketika anak-anak berkonflik, kita sebagai orang dewasa tidak boleh ikut campur. Ayo, gadis kecilku kembali hari ini, masuklah dan duduk bersamaku, minumlah, dan bersikaplah harmonis." Ye Dalian memasang wajah tegas, menepis tangan Xia Wenqiang, dan berkata, "Maaf, Bufan sudah putus dengannya. Anda harus mengembalikan 25 juta itu hari ini." Ini, Xia Wenqiang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan dan Ye Dalian tidak akan setuju sama sekali. Deng Hongjun buru-buru memegang tangan Ye Bufan dan berkata, "Bufan, kamu lihat keluarga Xia kita sedang dalam situasi yang sulit saat ini. Tolong mohon pada bibimu untuk memberi keluarga Xia sedikit waktu. Aku tahu, kamu pasti marah pada Wuyan, itu sebabnya kamu melakukan ini, kan? Kamu tidak bisa menyalahkan Wuyan, itu semua karena pecundang Chen Fan. Jika dia tidak membuat keluarga Xia seperti ini, Wuyan tidak akan bekerja siang dan malam untuk keluarga Xia. Dia mengabaikanmu karena keluarganya. Bufan, jika kamu benar-benar mencintai Wuyan, kamu harus memaafkan dan memahaminya." Benar sekali. Akhir-akhir ini, Wuyan telah disiksa hingga tak bisa dikenali lagi oleh Chen Fan. Semua orang di keluarga Xia berkata dengan tergesa-gesa.
Mendengar kata penyiksaan, membuat Ye Bufan semakin marah. Memikirkan Xiao Yan berlutut di depan orang lain dan melakukan hal-hal yang kotor dan menjijikkan, dia menjadi marah dan malu. Penyiksaan yang ada dalam pikirannya hanyalah penyiksaan semacam itu. Jalang, jalang. Ye Bufan meraung dalam hatinya. Dia berkata dengan dingin, dia dan aku sudah putus. Kamu harus membayar kembali 25 juta itu hari ini. Ledakan. Deng Hongjun begitu ketakutan hingga dia mundur 2 langkah. Bufan, maafkan aku, seharusnya aku tidak marah padamu. Xiao Yan juga tahu keseriusan masalah ini. Dia bergegas mendekat, meletakkan tubuhnya yang indah di tubuh Ye Bufan, menyentuh pipinya dan berkata, Bufan, bisakah kita tidak putus? Aku mengucapkan kata-kata ini kepadamu tadi malam karena aku kelelahan karena siksaan Chen Fan. Sekarang aku menyesalinya. Tidak bisakah kita putus? Jika sebelumnya, Ye Bufan mungkin akan percaya dengan ucapan wanita ini, tetapi setelah melihat fotonya, dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini menakutkan dan menjijikkan. Apakah Chen Fan yang menyiksamu? Ye Bufan bertanya dengan dingin. Bab 447 Aku memberimu waktu 10 menit. Xiao Yan tercengang. Dia menebak sesuatu dari mata Ye Bufan, tetapi dia tidak yakin. Dia berkata, benar sekali. Kamu telah melihat bagaimana keluarga kita disiksa oleh Chen Fan. Bahkan adik perempuanku pun dibawa pergi olehnya. Bufan, jangan marah. Apa yang kukatakan hari itu hanyalah kata-kata marah. Bisakah kamu membawa bibimu untuk duduk dan makan malam bersama? Xiao Yan memohon dengan lembut, dan nadanya seolah-olah menyiratkan bahwa dia akan tidur bersamanya setelah makan malam. Ye Bufan melipat tangannya dan menatap wanita itu dengan jijik. Sejak zaman dahulu, para pahlawan tidak mampu menahan godaan wanita cantik. Jika dia tidak melihat foto itu, dia mungkin telah terpesona olehnya sejak lama. Kamu bilang perpisahan itu palsu. Ye Bufan bertanya dengan dingin. Tentu saja itu palsu. Bufan, timmu sangat hebat, mengapa aku harus putus denganmu? Jangan pikirkan hal-hal itu. Cepat panggil bibiku untuk datang makan malam. Kata Xiao Yan tanpa tersipu atau berdebar-debar. Haha. Ye Bufan tertawa dingin, baiklah, aku akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Jika kamu masih ingin makan setelah aku selesai, aku bisa makan bersamamu. Dasar bodoh, bisakah kau bicarakan ini setelah makan malam? Xiao Yan menepuk dada Ye Bufan dan berkata. Ye Bufan mencibir, membuka ponselnya, dan mengirim foto-foto intim Xiao Yan langsung ke grup. Ding dong, ding dong, ding dong. Xiao Yan sedikit panik, mengira Zhou Xihua yang mengiriminya pesan. Dia tetap berekspresi datar, tetapi sedetik kemudian, seluruh keluarga gempar. Wu Yan, apa yang kamu lakukan? Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Untuk sesaat, semua orang di keluarga Xia mulai berbicara. Xiao Yan menoleh dengan bingung dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Lihat di grup keluarga. Xiao Wenqiang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Xiao Yan membuka grup keluarga dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan sedetik kemudian dia benar-benar tercengang. Lalu kehinaan itu menjalar dari ujung kaki sampai ke wajah. Ah! Dia menutupi kepalanya dan berteriak tak percaya. Foto dalam kelompok di depannya adalah foto dirinya dan Zhou Xihua saat check-in ke sebuah hotel. Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto-foto ini? Xiao Yan menatap Ye Bufan. Ye Bufan menyeringai dan segera mengambil kembali foto itu. Jika aku tak punya foto-foto ini, aku tak tahu sampai kapan aku akan tertipu olehmu. Xiao Yan, berhenti bicara omong kosong. Mulai sekarang, kau jalani saja jalanmu dan aku jalani saja jalanku. Tidak ada hubungan apapun di antara kita lagi. Bufan, tolong dengarkan aku. Xiao Yan buru-buru meraih tangan Ye Bufan dan memohon dengan getir. Ye Bufan dengan dingin menepis lengan Xiao Yan dan berkata, kamu membuatku merasa sangat jijik, jangan tarik aku. Ledakan. Xiao Yan terduduk di tanah, memegangi kepalanya dan terlihat seperti hendak pingsan. Dia tidak mengerti mengapa foto dirinya dan Zhou Xihua berakhir di tangan Ye Bufan. Faktanya, bahkan Ye Bufan sendiri tidak mengerti mengapa seseorang berinisiatif mengirim foto-foto ini kepadanya. Dan konspirasi di balik ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami sama sekali. Ye Dalian melirik Xiao Yan dengan dingin dan berkata, awalnya, aku tidak ikut campur dalam pernikahan Bufan, tetapi kamu juga melihat bahwa putrimulah yang berselingkuh terlebih dahulu. Putrimulah yang telah mengecewakan Bufan. Karena kamu sudah berbuat tidak baik sebelumnya, jangan salahkan kami karena berlaku tidak adil. Pinjaman yang diberikan kepada keluarga Ye harus segera diambil kembali. 25 juta, tidak kurang 1 sen pun. Kalian berdua, Nyonya Gao, saya beri waktu 5 menit untuk mengumpulkan dana, kata Ye Dalian dingin. Ledakan. Keluarga Xia yang tadinya larut dalam kegembiraan, merasa seolah-olah ada beban berat di kepala mereka. Jumlah besar 25 juta adalah situasi yang mengancam jiwa bagi mereka. Bahkan jika keluarga Xia diberi waktu 3 hari, mereka tidak akan bisa mengumpulkan uang, apalagi 5 menit. Sungguh malang nasib keluarga kita, sungguh malang nasib keluarga kita. Nyonya Tua Gao menghentakkan kakinya dengan marah. Xia Wenqiang, Deng Hongjun, kalian adalah putri yang baik, putri yang baik. Xia Wuyan,
Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk bersikap tegas dalam melakukan sesuatu dan bersikap tulus dalam hidup, tapi kau tidak pernah mendengarkan kata-kataku. Situasi keluarga Xia saat ini disebabkan oleh kalian bertiga. Kalian harus memikul tanggung jawab utama. Jika aku tidak mendengarkanmu dan menargetkan Xia Simo dan Chen Fan, keluarga Xia mungkin tidak akan seperti ini. Sayang sekali, bisnis keluarga Xia yang sudah berusia seabad akan hancur di tanganku. Nyonya tua Gao langsung terduduk di kursinya. Xiao Yao, yang berdiri di sampingnya, mendengarnya dengan jelas. Dia bertanya, "Nenek, apa yang kamu katakan? Mengapa kamu menargetkan Chen Fan dan Xia Simo?" Nyonya tua Gao menggelengkan kepalanya lemah dan berkata, "Beberapa hal sudah berlalu dan aku tidak ingin mengatakan apapun lagi." Xiao Yao tertegun, seolah dia mengerti sesuatu, tetapi juga tampak tidak mengerti apapun. "Kalian punya waktu 3 menit," kata Ye Dalian. "Manajer Ye, kejadian ini di luar dugaan kami. Kami turut prihatin. Dengan situasi keluarga Xia saat ini, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 5 juta, apalagi 25 juta. 3 menit adalah waktu yang terlalu singkat. Jadi beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan memberimu 2.500 dalam waktu 3 hari." Xiao Wenqiang harus menggunakan taktik menunda. 3 hari. Ye Dalian tersenyum dingin. Tujuan mereka adalah mendapatkan tanah di Dongjiaowan milik keluarga Xia. Kalian diberi waktu 3 hari untuk mengumpulkan 2.500. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak, aku akan memberimu 10 menit lagi. Jika kamu tidak bisa mendapatkan 2.500 dalam 10 menit, maka kita harus mengikuti prosedurnya. Ye Dalian berkata dengan serius. Bab 448 Penyesalan Kolektif. Ini. Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun saling memandang, menatap tajam ke arah Xiao Wuyan, dan berkata, "Apa yang masih kau lakukan di sana? Mengapa kau tidak menelepon dan memikirkan solusinya?" Mereka bertiga mulai menelepon satu demi satu, tetapi keluarga Xia memiliki reputasi yang sangat buruk di Sanjiang, dan tidak ada seorang pun yang mau meminjamkan mereka uang. Beberapa orang yang bersedia meminjamkan uang menjadi begitu takut ketika mendengar bahwa mereka harus meminjam 25 juta sehingga mereka langsung menutup telepon. "Jika aku punya 25 juta, mengapa aku harus berteman denganmu?" 10 menit kemudian, mereka bertiga belum berhasil mengumpulkan $1 pun. Ye Bufan dan Ye Dalian saling memandang. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. "Bagaimana? Apakah kamu sudah mengumpulkan uang?" tanya Ye Dalian. Mereka bertiga tampak pucat dan menggelengkan kepala. "Karena kita tidak bisa mengumpulkan dana, kita hanya bisa mengikuti prosedur normal." Ye Dalian berkata dengan dingin. "Ibu, apakah ibu punya solusi?" Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun menatap Nyonya tua Gao. Xiao Wuyan juga mengangguk berulang kali dan berkata, "Nenek, kamu pasti punya cara. Jika kamu menjual wajahmu dan meminjam sebagian dari teman-temanmu, mereka pasti akan mengingat persahabatan lama kita." "Nenek, kalau aku tidak bisa membayarnya kembali, aku mungkin akan masuk penjara." Xiao Wuyan memohon. Nyonya tua Gao melirik mereka dan menutup matanya tanpa daya, "Alangkah malangnya keluarga kita, betapa malangnya keluarga kita. Kamu telah mempermalukan keluarga Xia. Teman-temanmu itu menjauh saat mendengar tentang keluarga Xia. Siapa yang bersedia membantu kita?" "Tidak, aku tidak menginginkannya." Xiao Wuyan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ye Bufan dan Ye Dalian menatap Xiao Wuyan yang patah hati, merasa sangat senang di hati mereka. "Wanita jalang, jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Kamu pantas mendapatkannya." 10 menit telah berlalu. "Apakah kamu sudah mengumpulkan uangnya?" tanya Ye Dalian. "Manajer Ye, bisakah Anda memberi kami waktu 1 hari?" pinta Xiao Wuyan. "Tidak." Ye Dalian menolak dengan tegas. "Jika Anda benar-benar tidak mampu menyediakan 25 juta, Anda dapat mengikuti prosedur. Di dalam kontrak tertulis dengan jelas bahwa jika Anda tidak mampu membayar pokok dan bunga, Anda dapat menggunakan tanah di Dongjiaowan sebagai agunan," kata Ye Dalian. Ledakan. Semua orang tercengang, terutama Nyonya tua Gao, yang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Xiao Wuyan, apakah ada klausul seperti itu dalam kontrak?" Xiao Wuyan langsung tertegun, dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. "Wuyan, katakan sesuatu, apakah ada sesuatu?" Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun bertanya. "Jika klausul ini benar-benar ada dalam kontrak, maka keluarga Xia benar-benar tamat." Aku tidak tahu." Xiao Wuyan tidak berani berbicara. "Kenapa, kamu tidak mau mengakuinya?" Ye Dalian berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama membalik beberapa halaman kontrak, lalu menunjuk ke salah satu klausul dan berkata, "Di sini tertulis dengan jelas bahwa jika kamu tidak dapat membayar, keluarga Xia akan menggunakan tanah di Teluk Dongjiao sebagai jaminan." Semua orang di keluarga Xia buru-buru mencondongkan tubuh untuk melihatnya, dan benar saja, ada garis ini di sana. "Huf." Nyonya tua Gao memuntahkan seteguk darah. "Sungguh malang bagi keluarga kita. Sungguh malang bagi keluarga kita. Fondasi keluarga Xia yang berusia seabad telah hancur di tanganku." Setelah mengatakan ini, Nyonya tua Gao pingsan. "Nenek." Semua orang di keluarga Xia berkumpul. Xiao Yao memeriksa dan menemukan bahwa Nyonya tua Gao hanya marah dan perlu istirahat.
Dia meminta seseorang untuk membantu Nyonya Tua Gao turun untuk beristirahat. Pada saat ini, Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun juga tercengang. Mereka tidak pernah menduga akan ada klausul seperti itu dalam kontraknya. Satu hal ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Xia sepenuhnya. Wu Yan, katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya keduanya. Aku tidak tahu, aku bahkan belum membaca kontraknya. Xiao Wuyan mengalami gangguan mental. Jika saya tahu ada klausul ini dalam kontrak, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Pada saat yang sama, Xiao Wuyan mengangkat kepalanya, menatap Ye Bufan, dan berkata, aku tahu, aku tahu. Ye Bufan, ternyata selama ini kau telah merencanakan sesuatu yang jahat padaku. Ketika menandatangani kontrak, kamu sengaja membiarkan bibimu mendekatiku, membuatku merasa seperti kita adalah keluarga, sehingga menurunkan kewaspadaanku dan membiarkan kita menandatangani kontrak tanpa membaca isinya. Sebenarnya, ini adalah jebakan yang kau pasang untukku. Kau telah menargetkan tanah Dongjiawan milik keluarga Xia sejak awal. Kau sangat kejam dan ganas. Aku akan melawanmu. Xiao Wuyan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, dia mengerti segalanya. Sejak awal, Ye Bufan mendekatinya untuk menjebaknya. Ye Bufan mendorong Xiao Wuyan menjauh, hatinya merasa sangat jijik, tetapi demi melanjutkan rencananya, dia berkata dengan tenang, haruskah aku memasang jebakan untukmu? Jika kamu tidak selingkuh, apakah aku perlu melakukan ini? Aku memperlakukanmu seperti ini karena sikapmu kepadaku. Kaulah yang menyebabkan keluarga Xia berada dalam situasi ini. Lagi pula, dari awal hingga akhir, kami tidak dengan sengaja membujuk Anda untuk tidak membaca kontrak tersebut. Kontrak tersebut adalah masalah antara kedua belah pihak. Anda sendiri yang memilih untuk tidak membacanya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Xiao Wuyan jatuh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Semua orang di keluarga Xia juga gelisah. Itu tertulis hitam di atas putih dan mereka tidak dapat menyangkalnya sama sekali. Begitu tanah di Dongjiawan diberikan kepada mereka, keluarga Xia tidak akan pernah bisa bangkit kembali dan tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Xia Utara. Karena kamu tidak mampu membayar 25 juta, aku harus mengikuti prosedurnya. Mulai sekarang, tanah di Dongjiawan milik Xia akan menjadi milikku. Ye Dalian mengeluarkan kontrak lain dan berkata, kontrak itu ditulis hitam di atas putih. Buktinya ada di tanganku. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku sarankan kamu untuk menandatanganinya.